Kalian merasa kayak nggak paham sama diri sendiri. Misalnya, tiba-tiba bete tanpa alasan yang jelas, terus bingung sendiri kenapa. Atau malah kebalikannya, sadar banget kalau orang lain tuh nggak nyaman sama kebiasaan kalian, tapi tetap nggak tahu harus ngapain. Nah, di video ini kita bakal ngobrolin soal self-awareness alias kesadaran diri. Dan ternyata self-awareness ini ada dua jenis yang penting banget untuk kita pahamin. Yuk kita ngobrolin bareng soal ini. Jadi, self-awareness itu kebagi dua, internal dan eksternal. Nah, bedanya apa? Gini, internal self-awareness itu adalah kemampuan kita buat kenalin pikiran, emosi, dan nilai-nilai dalam diri sendiri. Contoh gampangnya nih ya, lo tahu kalau lo nggak suka kerja di bawah tekanan. Jadi, ketika ada deadline yang mepet, lo udah siap-siap cari cara buat ngatasin stresnya. Terus yang kedua, ada external self-awareness, yaitu kemampuan buat paham gimana orang lain ngelihat kita. Contohnya, lo sadar kalau teman-teman kerja tuh nganggep lo suka motong pembicaraan pas meeting. Kalau lo punya external self-awareness yang baik, lo bisa mulai ngurangin kebiasaan itu supaya hubungan kerja lebih nyaman. Tapi gini, nggak selalu kita bisa benar-benar objektif soal diri sendiri. Kadang kita ngerasa udah cukup sadar sama kebiasaan kita. Padahal, bisa jadi pandangan orang tuh beda jauh. Makanya, penting buat ngecek perspektif orang lain dan jangan sekedar percaya sama asumsi pribadi. Kenapa dua jenis ini penting banget? Karena mereka saling melengkapi, kayak dua sisi mata uang. Kalau cuma fokus sama internal self-awareness aja, lo mungkin jadi orang yang paham banget sama kebutuhan dan emosi diri sendiri. Tapi resikonya, bisa jadi egois dan kurang peka sama sekitar. Sebaliknya, kalau cuma peduli sama external self-awareness, lo bisa kejebak jadi people pleaser. Nurutin semua keinginan orang sampai lupa sama kebutuhan diri sendiri. Nah, itu tuh bahaya banget. Karena ujung-ujungnya, ya, lo yang capek. Capek secara mental. Contohnya, lo sadar kalau sering telat datang meeting, bikin teman-teman kantor bete. Kalau punya external self-awareness yang baik, lo bakal ngerti bahwa itu masalah buat mereka dan mulai usaha lebih disiplin. Tapi kalau nggak punya internal self-awareness, lo cuma berubah karena tekanan, bukan karena beneran mau memperbaiki diri. Sekarang masuk ke bagian penting, gimana cara melatih kedua jenis self-awareness ini. Untuk internal dulu ya, coba biasakan refleksi diri. Lo bisa mulai dengan nulis jurnal atau sekedar bertanya ke diri sendiri, hari ini gue ngerasain apa sih? Atau kenapa tadi gue marah banget ya pas bos ngomong gitu? Dengan refleksi kayak gitu, lama-lama lo jadi lebih peka sama perasaan dan pola pikir lo sendiri. Untuk eksternal, ini rada menantang sih, karena melibatkan orang lain. Tapi kuncinya adalah dengerin feedback tanpa defensif. Kalau ada teman yang bilang, menurut gue, lo tuh suka telat. Coba deh dengerin baik-baik. Jangan langsung ngegas dengan, enggak tuh, lo nya aja yang lebay. Kalau kayak gitu, kita nggak bakal belajar. Dan penting juga nih, buat selektif dalam menerima feedback. Nggak semua opini orang itu valid buat perkembangan diri kita. Cari orang yang memang peduli sama kita dan bisa kasih masukan yang membangun. Nggak ada waktu yang lebih baik selain sekarang. Self-awareness itu perjalanan yang nggak instan, tapi hasilnya luar biasa. Semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita sadar, semakin mudah juga kita tumbuh jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi intinya,
Internal dan external self-awareness itu kayak dua sisi mata uang yang sama-sama penting. Kalau cuma punya satu sisi aja, hidup rasanya nggak bakal seimbang. Nah, gue penasaran nih, lo lebih sering ngelatih yang mana? Internal atau eksternal? Atau malah masih bingung sama dua-duanya? Coba deh tulis di kolom komentar, gue pengen tahu pendapat kalian. Dan dengan tulisan lo di kolom komentar, kita bisa jadi lebih ngobrol dan bisa lebih ngebuka dari sudut pandang teman-teman kita. Let's share and grow together. Thank you.